sebagai MC-nya. Mungkin perkenalan dulu sedikit dari saya. Saya Kayla, saya mahasiswa undergrad atau S1 dari University of Nottingham di United Kingdom, jurusan nutrition atau gizi. Pindah ke sini dengan orang tua, memang keluarga di sini, alhamdulillah. Dan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator untuk diskusi seri kedua dari diskusi akhir pekan sepenat 95 tahun Nahdlatul Ulama. Tema kali ini adalah sains, santri, dan teknologi. Jadi mungkin tadi sedikit sudah dijelaskan dengan Mas Munawir siapa saja pembicara kita. Nah, ini atau diskusi kita hari ini, yaitu ada Mas Dr. Muhammad Hasan Habibi. Beliau adalah Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin dari Kemendikbud. Assalamualaikum, Mas Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kayla. Semoga suara saya cukup terdengar jelas dari UK ya. Ya, siap terdengar, Mas. Alhamdulillah. Beliau juga adalah Ketua Matan yang tadi dijelaskan, yang memang mengurus banyak sekali santri-santri di Indonesia. Selanjutnya kita juga ada Mas Fahrizal Yusuf Afandi, yaitu Sekretaris PCINU Belanda, dan juga PhD candidate, PhD student di Wageningen University Belanda ya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mbak Kayla. Ya, terus yang terakhir kita juga ada Mas Alfian Helmi. Beliau adalah anggota Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional dan juga baru selesai PhD ya, Mas, dari Hokkaido University di Jepang, dan sekarang menjadi dosen di Institut Pertanian Bogor. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mbak Kayla. Terima kasih. Ya. Mungkin untuk sekarang kita akan memulai diskusinya dulu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan bagi para diskusiawan kita hari ini. Terus mungkin kalau misalkan ada pertanyaan dari para peserta dan lain sebagainya, boleh di chat, atau mungkin kalau misalkan di dalam Zoom ini bisa pencet tombol raise hand. Mungkin nanti di akhir-akhir kita akan membuka diskusinya kepada peserta. Ya, mungkin pertanyaan untuk membuka diskusi kali ini, mungkin pertanyaan pertama, karena ini para diskusiawan ini juga para santri juga ya. Jadi ada satu pertanyaan sih yang saya ingin tanyakan juga untuk memulai diskusi ini. Jadi sebagai santri ketika masa sekolah dulu, apa yang membuat diskusiawan ini semua tertarik untuk masuk ke bidang sains dan teknologi? Karena mungkin ya beberapa tahun yang lalu kan belum mulai ya, masih awal-awal, masih awam sekali untuk santri masuk ke bidang seperti ini, bidang sains dan teknologi. Mungkin bisa dimulai dari Mas Hasan dulu. Baik, terima kasih. Selamat malam waktu Indonesia Barat. Saya nggak tahu kalau di UK ini jam berapa ya. Siang mungkin ya. Dan tentu teman-teman yang di tempat yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Bismillah, alhamdulillah, salawatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala. Yang langsung saja yang saya hormati kepada semua cendekiawan yang hari ini hadir, terutama tadi saya agak ngeri-ngeri sedap juga lihat beberapa PhD yang barusan selesai tadi ya, Mas Munawir ya. Ada yang dari UK, ada yang dari Jepang. Alhamdulillah sekarang banyak sekali diaspora santri-santri di keluarga besar Nahdlatul Ulama yang menekuni banyak sekali disiplin keilmuan. Kalau tadi ditanya apa sih yang mendasari gitu ya, sebetulnya secara spesifik saat itu mungkin usia-usia kita SMA atau aliyah tentu tidak terbayang kita akan saat itu mengambil jurusan apa untuk kuliah kita saat itu ya. Cuman saya ingat persis saat itu saya pernah bertanya kepada orang tua saya, almarhum Kiai Haji Muhammad Habib Thaha, itu ayahanda saya. Saat itu saya kurang lebih sekitar kelas 3 SMA gitu ya. Waktu itu saya bertanya kepada orang tua, saya mau ngambil jurusan kuliah saat itu di Fakultas Keagamaan ataukah Fakultas Teknik. Saat itu teknik ya, tidak sains fungsinya. Saat itu teknik. Maka saya ngambil teknik atau keagamaan.
Saya berharap saat itu ngambilnya di fakultas-fakultas keagamaan sebagaimana teman-teman saya yang lain ya. Ada yang ngambil tarbiyah, ada yang ngambil usuluddin, ada yang ngambil dakwah gitu. Tapi di luar dugaan jawaban orang tua saat itu saya diminta justru untuk mengambil fakultas teknik. Saya diminta untuk mengambil fakultas teknik. Sempat menjadi sebuah tanda tanya besar saat itu buat saya pribadi. Kenapa Pak? Saya justru malah mengambil fakultas teknik. Pertanyaan ini saya ajukan 24 tahun yang lalu ke orang tua saya saat itu. Kenapa saya harus mengambil fakultas teknik? Jawaban apa saya di luar dugaan. Yang namanya keilmuan itu pada titik tertinggi adalah bagaimana kemudian terjadi kolaborasi interdisiplin keilmuan. Nah saat itu saya berpikir yang menguasai kemampuan-kemampuan keagamaan di dunia pesantren itu sudah sangat banyak. Yang alim itu luar biasa, yang hafidhul Quran juga apalagi, tapi kondisi saat itu 25 tahun yang lalu yang menguasai interdisiplin keilmuan di bidang sains, di bidang teknik, di bidang komputer itu masih sangat minim saat itu. Nah, titik puncak pengetahuan saya pikir adalah kolaborasi antar disiplin keilmuan yang kemudian tentu ujung-ujungnya bisa memberikan maslahat. Nah, kondisi maslahat masyarakat kita sebagian besar saat itu mungkin dalam pikiran sebagian orang adalah dimensi-dimensi yang sifatnya teknikal, semacam otomotif misalnya. Ini sangat praktis saja ya, yang saya tidak mencoba terlalu berfilsafat, tapi sangat praktis saja, sesuatu yang sangat praktikal. Misalnya terkait dengan dunia teknik, terkait dengan dunia kedokteran, terkait dengan dunia ekonomi, nah hal-hal yang semacam itu. Namun jangan lupa saat itu orang tua saya bilang, walaupun kau ngambil jurusan teknik, tetap dikawal positioning kesantriannya tentu dengan organisasi-organisasi yang ada saat itu di kampus. Anggaplah contoh misalnya ada PMII misalnya gitu ya, yang kebetulan saya juga bergabung di sana. IPNU misalnya, saat itu 25 tahun yang lalu ya kondisinya, ya dikawal dengan pergerakan-pergerakan semacam itu. Sehingga kita tidak kepaten obor kalau orang Jawa bilang. Tidak kepaten obor, tidak kehilangan jejak, kemudian bisa tetap menjaga nyala api semangat keberagamaan kita dengan terus mengupdate dunia perkembangan teknologi yang saat itu hadir. Nah, atas alasan inilah kemudian terus terang saja orang tua saya saat itu menyarankan kau ambil jurusan fakultas teknik. Saat itu saya tidak terbayang mau jadi apa juga, apalagi jadi seorang kepala pusat data dan teknologi di Kementerian Pendidikan gitu ya. Karena bayangan saya, teman-teman saya sebagian besar kalau teknik ya bekerja, kalau misalnya ambil fakultas-fakultas yang lain yang mungkin menjadi guru atau dosen ya. Kira-kira itu bayangan pendek-pendek saya saja. Nah, sehingga saat itu baru saya rasakan betul setelah kemudian proses 25 tahun itu berjalan, bahwa memang benar, toh pada titik tertentu banyak sekali kemudian keilmuan-keilmuan yang saling berkolaborasi dengan pendekatan-pendekatan yang sangat teknikal, itu lebih mampu untuk kemudian secara mudah dipahami oleh masyarakat. Dan tentu kita harapkan juga bisa memberikan maslahat yang lebih besar lagi. Nah ini hal-hal yang sangat sederhana saja, yang itu saya dapatkan dari orang tua saya 25 tahun yang lalu. Mungkin yang sekarang bisa jadi kondisinya berbeda ya, teman-teman yang mengambil S2, S3 dengan beberapa jurusan spesifik mungkin argumentasinya berbeda. Tapi saya saat itu ya karena atas arahan dari almarhum orang tua saya. Saya pikir itu Mbak. Terima kasih Mas Hasan. Ini pembukaan yang sangat menarik sekali. Mungkin kita lanjut ke yang lain, ke Mas Fahrizal. Pertanyaan yang sama juga, apa yang mendasari ketika awal memilih jurusan? Karena yang saya tahu Mas Fahrizal ini mengambil ke arah agrikultur ya, dan produk psikologis di Belanda sekarang. Silakan Mas. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Mas Yai Hasan Habibie, Mas Alfian, Mas Munawir juga, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, mungkin saya kemudian agak sedikit bernostalgia ya ke masa lalu, bahwa memang saya dibesarkan di keluarga besar NU. Almarhum kakek saya adalah seorang tokoh NU lokal di Karawang sana, begitu. Cuma memang sejak generasi ayah dan paman-paman saya, kami sudah, sejak generasi mereka itu tidak, memang
kakek saya ini agak unik gitu, karena tidak ada anak-anaknya dari 5 orang itu yang secara spesifik masuk ke jurusan keagamaan. Saya punya paman yang dokter hewan, saya punya paman yang insinyur pertanian, begitu. Kemudian ada yang kemudian di jurusan manajemen pendidikan, akuntansi dan sebagainya. Ayah saya masuk jurusan ilmu politik di UGM misalnya. Nah, jadi sejak kecil memang saya tidak terlalu memang sudah sepertinya diarahkan untuk mempelajari secara formal, mempelajari ilmu-ilmu yang disebut sebagai ilmu-ilmu umum. Tapi tentu saja waktu itu kami sangat juga diberikan penekanan untuk tetap mengaji sebagaimana mengaji di pesantren begitu. Jadi kebetulan di rumah sendiri kami belajar, kemudian dekat rumah juga hanya 100 meter ada pondok pesantren yang hampir separuh, bahkan mungkin 3/4 waktu saya dihabiskan di sana, karena pulang sekolah langsung mengaji di diniyahnya, malamnya mengaji lagi sampai jam 9 dan sebagainya. Itu kemudian membuat ya saya paling tidak kemudian terekspos pada, kalau kita melihatnya sebagai sesuatu yang dikotomis, sebagai dua sisi pendidikan yang saling bertolak belakang gitu ya. Kalau kita melihatnya dikotomis, pada waktu itu saya melihatnya begitu. Tapi kemudian ada hal lain yang kemudian memotivasi saya untuk menekuni bidang yang sains dan teknologi, kemudian pada akhirnya mengambil bidang teknologi pertanian, atau kemudian saya fisiologi, Pak, bukan psikologi, itu fisiologi pasca panen, itu post harvest physiology. Nah, waktu itu tentu saja dalam pemahaman saya yang masih sangat sederhana, saya membaca sebuah buku tentang ilmuwan Muslim ya di abad pertengahan. Dan saya berdiskusi dengan almarhum ayah saya, dan mereka, ya saya berkata memang bahwa di zaman itu, tentu saja kita sekarang bisa berkata bahwa di zaman itu spesialisasi ilmu belum menjadi terlalu penting ya, tapi kita melihat bahwa di zaman itu Islam gitu ya, peradaban Islam pernah jaya, pernah menjadi pemimpin peradaban dunia dan melahirkan ilmuwan-ilmuwan di bidang sains dan teknologi yang dikenal oleh dunia dengan karya-karyanya yang sampai sekarang masih bisa kita temukan. Misalnya Ibnu Sina, ya, Al-Farabi, Al-Hawarizmi, Al-Biruni dan sebagainya. Tentu saja dengan pemahaman waktu itu saya kemudian ini memotivasi saya, lihat kata ayah saya, zaman dulu ilmuwan Islam itu menjadi pemimpin dunia begitu katakan. Saya kemudian diberikan konteks historis juga bagaimana kemudian pada akhirnya serangan dari tentara Mongol yang menghancurkan kota Baghdad dan kemudian membakar dan membuang gitu koleksi-koleksi kitab yang dari berbagai disiplin ilmu ke Sungai Efrat, sehingga Sungai Efrat dan Tigris menjadi hitam warnanya gitu kan. Itu membakar semangat saya untuk kemudian memantapkan diri untuk menekuni, untuk memilih misalnya masuk SMA, kemudian waktu itu masuk IPA, kemudian masuk jurusan teknologi pertanian. Nah, kira-kira itulah Mbak, motivasi yang meskipun tentu saja kalau saya baca dalam perspektif saya sekarang memang ada unsur romantisasi masa lalu yang kemudian melihat bahwa yang saat ini sebetulnya dalam konteks saat ini menjadi sangat naif ya, untuk kita ingin menjadi orang yang menguasai segala bidang gitu. Tapi nanti itu kita bisa diskusikan lebih lanjut tentang itu. Tapi kira-kira untuk pengantar awal dari saya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Fahrizal. Ini sekali ya, sangat membuka sekali bahwa semua dua itu emang dulu mungkin terlihatnya dikotomis, tapi sekarang sebenarnya bisa bergabung ya. Mungkin kita lanjutkan ke Mas Alfian, narasumber berikutnya. Mungkin Mas Alfian bisa ceritakan juga apa yang mendasari dan juga kenapa memilih masuk ke bidang itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang sama-sama kita hormati Mas Hasan Habibie, salam kenal. Mas Fahrizal, Mas Yai Munawir Aziz, Mbak Kaila, mudah-mudahan semua sehat selalu. Saya mungkin kalau ditanya terkait dengan kenapa alasan gitu ya, alasan kita untuk memilih jurusan sains, paling tidak ada dua alasan. Yang pertama itu secara kultural, dan yang kedua secara personal. Jadi kalau secara kultural di keluarga saya itu memang saya dibesarkan dari keluarga yang keluarga inti yang memang benar-benar suka sains. Tapi di antara keluarga kami itu tidak ada yang sampai lulus kuliah. Jadi nggak ada tuh keluarga saya, mulai dari kakek nenek sampai semua anak cucunya sampai ini nggak ada yang sama sekali kuliah S1 pun tidak ada. Jadi paling tinggi itu ayah saya, itu pun di pendidikan guru agama PGA waktu itu. Jadi setelah itu kemudian dulu bapak saya tuh bilang gini, saya masih ingat, kalau kamu nggak bisa jadi dokter, jadi doktor gitu. Jadi kalau nggak bisa jadi dokter, jadi doktor. Jadi intinya dokter itu memang cita-cita saya di awal, karena waktu itu kan kayaknya kalau jadi dokter prestisius sekali ya, profesi yang istilahnya diidam-idamkan lah oleh para orang tua dulu. Kalau anak jadi dokter tuh jadi kebanggaan tersendiri, terus udah gitu juga bisa bermanfaat buat keluarga, buat masyarakat dan lain sebagainya gitu. Dan alam, dan saya nggak berhasil jadi dokter gitu. Nggak berhasil memenuhi keinginan orang tua untuk jadi dokter, dan pilihannya jadi dokter gitu. Dan alhamdulillah istilahnya dengan izin Allah, alhamdulillah udah berhasil kemarin lulus pada bulan Maret untuk jadi dokter gitu. Itu alasan secara kultural memang dari keluarga seperti itu, dan saya cenderung yang secara personal itu memang menyukai hal-hal yang sifatnya saintifik ya. Kalau misalkan kita kadang berargumen tuh dasar argumen itu apa gitu. Dan sains itu kan bukan hanya istilahnya teknik atau kedokteran atau apa. Secara sosial pun kita bisa sebut social science, karena memang yang menjadi basisnya sains itu adalah argumentasinya bisa dipertanggungjawabkan. Ada metodologi secara ilmiah yang memang kalau diuji pun sahih gitu. Dan kita punya runutan, kalau misalkan di pesantren gitu ya, kita dapat dari guru kita dapat dari guru kita, sanadnya itu jelas misalkan gitu. Nah itu yang kemudian saya sebut sebagai sains. Maka ketika misalkan berargumen sama siapapun, terus kita berdialog secara ini, biasanya ada prinsip-prinsip sains itu yang kita ambil. Argumennya bisa dipertanggungjawabkan tidak, datanya sahih tidak, dari siapa, teorinya siapa, seperti itu. Jadi kurang lebih secara singkatnya seperti itulah. Kalau kita bernostalgia panjang, memang banyak sekali cerita-cerita runutannya, tapi paling tidak itu sebagai pengantar nanti untuk kita diskusi lebih lanjut. Mungkin itu saja Mbak Kaila. Ya, terima kasih Mas Alfian untuk penjelasannya juga, pengantarnya juga. Jadi itulah ketiga narasumber kita ya. Mungkin untuk melanjutkan diskusi ini, saya akan menanyakan lagi pertanyaan berikutnya, yaitu dari jurusan-jurusan yang ini kan berbeda-beda banget ya. Mas Alfian mengambil social science, yaitu mungkin ilmu IPS ya kalau kita sekarang ketahuinya. Terus Mas Fahrizal mengambil fisiologi tadi ya, maaf Mas, fisiologi agrikultur itu, dan Mas Hasan mengambil lebih ke teknologi, teknik, dan akhirnya masuk ke sebagai ketua Pusdatin juga. Apa masalah-masalah yang dihadapi Indonesia, dan mungkin apa yang bisa kita sebagai seseorang yang lagi menekuni bidang itu, atau mungkin yang lagi sedang ingin masuk ke arah bidang itu, bisa kita berikan lagi kepada Indonesia, gitu aja mungkin. Mungkin dimulai dari Mas Hasan. Oke,
Ini kalau cerita kayak gini bisa panjang nanti nih ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini menarik. Saya tadi mendengarkan dari Mas Fahrizal, Mas Alfian gitu ya. Jadi memang saya pikir kalau menjadi sebuah tanggung jawab secara akademis ya maupun secara moral, apalagi tadi dua orang yang cerita juga sama-sama menyelesaikan PhD-nya di luar negeri. Saya sih berharap kemudian teman-teman yang sudah menyelesaikan studinya ini melihat fenomena gap yang ada di Indonesia. Melihat fenomena gap yang ada di Indonesia dari tentu disiplin keilmuan masing-masing. Kalau tadi Mas Fahrizal mungkin dari sisi agriculture ya, terus kemudian Mas Alfian mungkin dari sisi kedokteran tadi kalau tidak salah ya, keilmuannya. Nah, tentu ada fenomena gap yang kemudian kita hadapi di Indonesia, yang kemudian disiplin keilmuan kita bisa memberikan kontribusi sampai sejauh mana. Sama saya pikir di semua doktoral manapun atau PhD pasti ada fenomena gap, ada theoretical gap kan gitu. Nah, saya sangat hakul yakin gitu bahwa dengan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing santri yang sudah berdiaspora secara keilmuan ini mampu memberikan sumbangsi. Saya kasih contoh begini. Karena kebetulan saya sehari-hari bergerak di Kementerian Pendidikan sebagai seorang praktisi birokrat. Kalau Mas Fahrizal mungkin sebagai akademisi gitu ya. Saya sebagai praktisi birokrat. Contohnya saya di Kementerian Pendidikan begini. Kita punya jumlah peserta didik seluruh Indonesia itu 68 juta. Seluruh Indonesia. 68 juta yang itu SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, Aliyah, perguruan tinggi umum, perguruan tinggi keagamaan, Mahat Ali gitu ya. Dan semua mungkin komunitas-komunitas pembelajar yang ada. Itu sekitar 68 juta. Yang itu tentu tidak merata secara kemampuan maupun keterbatasan akses. Dan tentu saja adalah persoalan sebaran infrastruktur yang tentu tidak sama idealnya antara satu titik dengan titik yang lain. Nah, kalau dari perspektif saya yang selama ini bergerak di teknologi, cara yang paling cepat dan efisien untuk melakukan proses penyamarataan gitu ya, atau peningkatan atau percepatan kualitas itu adalah dengan sentuhan teknologi. Karena kita sama-sama tahu untuk bangun infrastruktur itu mahalnya luar biasa. Kita sama-sama tahu untuk bangun jalan tol Pak Jokowi itu dari Surabaya sampai Jakarta misalnya dia sambungkan selama 5 tahun itu betapa investasi yang luar biasa mahal, tapi itu memang wajib dilakukan. Itu baru Jawa. Belum kemudian dari Lampung sampai Aceh. Belum kemudian Kalimantan. Belum kemudian Sulawesi, belum kemudian Indonesia Timur, saudara-saudara kita di Papua, Maluku atau di Nusa Tenggara. Sehingga saya memiliki titik keyakinan kalau saja percepatan infrastruktur teknologi hadir di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu minimal 68 juta peserta didik kita itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses ilmu pengetahuan. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk beroleh informasi, mencari beasiswa. Mereka beroleh akses yang sama untuk kemudian bisa berdiskusi secara tatap maya yang hari ini menjadi tren karena pandemi, yang itu pada akhirnya bisa saling bertukar pengetahuan, saling bertukar pengalaman, dan syukur-syukur bisa saling berkolaborasi dan bergandengan tangan, melakukan aksi-aksi real. Sekali lagi, salah satu kuncinya adalah percepatan pembangunan infrastruktur teknologi informasi. Itu dari domain yang selama ini saya lakukan. Nah tentu, ini saja kan tidak cukup. Setelah kemudian percepatan infrastruktur ini hadir, what next? Nah, karena kita kemudian berhadapan dengan case-case tadi yang ada di masing-masing bidang, entah itu pertanian, entah itu dunia medis, entah itu dunia infrastruktur, ataupun sosial humaniora yang lain, yang tentu membutuhkan juga pendekatan-pendekatan sesuai dengan disiplin ilmu yang ada di tempat kita semua masing-masing. Nah, di titik ini saya meyakini kemudian kalau saja peran-peran yang saya lakukan misalnya hari ini mampu mendorong percepatan infrastruktur itu sehingga adik-adik kita memiliki kesempatan yang sama untuk beroleh akses, saya kok sangat yakin yang katanya Nahdlatul Ulama ini jumlahnya terbesar gitu ya di antara sekian entitas yang ada di Indonesia, tentu akan memiliki kesempatan yang sama baiknya pula untuk beroleh akses-akses tersebut sehingga akan lahir kader-kader, sumber daya manusia, kemudian juga potensial karir ke depan untuk mengisi ruang-ruang kemerdekaan yang sudah diwariskan para pendahulu kita sebelumnya. Jangan lupa, Nahdlatul Ulama ini pendiri
negara Republik Indonesia. Sahamnya itu ada di titik ini. Sehingga kita juga memiliki kewajiban untuk mengisi ruang-ruang kemerdekaan yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita, yang sebagian besar di situ adalah para kiai, para masyayikh, para mursyid torekoh, yang mereka juga habis-habisan berdarah-darah untuk kemudian melahirkan negara ini. Nah, dengan kesempatan yang dibuka secara paralel ini, tentu sebagian besar saya pikir akan mengakselerasi juga dari para santri, para pelajar, para peserta didik, sehingga meraih cita-cita yang mereka impikan. Itu dalam konteks sudut pandang saya secara di Kementerian Pendidikan, yang kebetulan concern dalam pemanfaatan teknologi informasi. Kira-kira demikian, Mbak Kaila. Sederhananya dulu aja. Oke, terima kasih Mas Hasan. Menarik sekali ya ngomongin soal teknologi ini yang semakin berkembang dan lain sebagainya. Untuk Mas Fahrizal sendiri, apa yang bisa diinikan dengan jurusan yang Mas ambil ini dari bidang agrikultur itu sendiri untuk Indonesia, dan masalah-masalah apa yang sedang Indonesia alami, dan mungkin bagi para santri-santri juga bisa berpikir lagi, oh iya bisa jadi ini yang saya inginkan gitu. Ya, baik. Bidang saya adalah teknologi pasca panen. Ya. Jadi teknologi pasca panen itu bicara soal kita setelah kita memanen sampai kemudian processing atau upaya-upaya yang bisa dilakukan dengan bantuan sains dan teknologi untuk memperpanjang umur simpan dan mengurangi susut pangan, ya, atau food loss atau food waste begitu. Nah, kalau melihat bidang saya, profil Indonesia sampai saat ini tentu saja tidak bisa dibilang menggembirakan. Contohnya kita adalah negara makanan pokok kita kan beras. Nah, di bidang misalnya di saja tahun 2015 itu 10% kita nilai kehilangan hasil dari padi yang kita panen itu 10% kira-kira. Itu setara dengan 7,5 juta ton gabah kering beling, atau setara dengan 4,2 juta ton beras dengan asumsi rendemen 55%. Jadi dari gabah tadi menjadi beras 55% ya. Atau kalau kita kuantifikasikan menjadi sebesar 3,5 triliun rupiah yang hilang secara cuma-cuma karena teknik, keterbatasan alat dan teknologi, serta budaya menurut saya ya, serta budaya yang belum menghargai hasil panen sebagai sesuatu yang bernilai sehingga harus dijaga agar tidak terbuang secara percuma. Nah, itu kita baru bicara soal susut kuantitatif, belum bicara soal susut yang sifatnya kualitatif. Mbak Kaila kan mahasiswa gizi ya, ahli gizi ke depan, juga paham bahwa teknik dan cara menyimpan yang tepat itu juga akan menjaga agar nilai gizi dari produk pertanian, terutama produk buah dan sayur yang sangat penting bagi pemenuhan gizi masyarakat, itu penting sekali gitu. Cara memanen, cara menyimpan, respect the cooling chain kalau bahasa food technologies-nya itu sangat penting. Dan di kita itu masalah-masalah yang masih sangat menonjol. Kemudian data di tahun 2019 atau 2018 menyebutkan bahwa kita adalah negara dengan tingkat food loss dan food waste nomor 2 terbesar di dunia. Ya, jadi kalau dihitung per orang itu kita nomor 2 setelah Arab Saudi. Arab Saudi itu 427 kg food, ya, makanan bahan pangan yang terbuang per orang ya, per kapita per tahun. Kita 300 kg, setelah kita Amerika Serikat 277, kemudian Uni Emirat Arab 196. Nah, ini tentu saja menjadi masalah ketika kita masih menjumpai bahwa di negara kita sendiri masih banyak orang yang mengalami kerawanan pangan. Tapi di sisi lain secara agregatif, secara rata-rata kita kita menjadi bangsa dengan food loss yang tertinggi kedua di dunia. Nah, ini tentu saja menjadi lapangan pertempuran ya, yang atau mungkin kalau dalam bahasa yang lebih positif adalah medan hidmah yang sangat menantang buat saya ketika saya kembali ke Indonesia besok.
Ya, itu kalau kita melihat dari sudut pandang keilmuan saya secara spesifik. Tapi izinkan saya juga untuk mengatakan bahwa kita sebagai santri, kalau kita bicara soal sains dan teknologi, kita punya modal besar ya sebetulnya untuk meraih atau untuk setidaknya menjadi lebih maju dalam bidang sains dan teknologi. Ya, karena ya mungkin saya akan bicara agak filosofis ya. 5 prinsip integritas ilmiah itu ada antara lain adalah honesty, kejujuran, kemudian scrupulousness, ketelitian, transparansi, independensi, dan responsibility. Nah, adab dan filosofi menuntut ilmu menurut santri itu kompatibel dengan 5 prinsip ini. Kemudian, kenapa? Karena santri itu tujuan utama ketika belajar itu adalah meraih kemanfaatan dan keberkahan ilmu. Jadi itu ketika kita tujuannya hanya itu, ya meraih kemanfaatan dan keberkahan ilmu, maka secara etis ya kita diingatkan bahwa keberkahan dan kemanfaatan ilmu tidak akan tercapai kalau kita misalnya tujuan menuntut ilmu kita adalah tujuan-tujuan yang duniawi untuk diri kita sendiri. Kalau kemudian tujuan duniawi ingin memperbaiki kualitas masyarakat dan sebagainya, itu kan berbeda. Ya. Nah, kemudian santri sendiri menurut saya ada beberapa hal yang menjadikan keunggulan dari santri terkait tadi integritas scientific integrity tadi. Pertama, santri itu mempelajari literatur dalam bahasa internasional. Jadi kalau ada sekolah berstandar internasional di Indonesia beberapa waktu lalu, pesantren kita sudah punya SBI itu sejak ratusan tahun yang lalu dalam bentuk pesantren, ya, dalam bahasa internasional, dalam bahasa Arab. Kemudian kita santri itu terekspos pada tradisi kritik yang sifatnya interspasio-temporal. Maksud saya bagaimana? Karena yang kita kaji itu kan kitab-kitab yang ditulis dalam runtun waktu yang berbeda, ya, dan dari orang-orang yang berasal dari negara-negara yang berbeda. Ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari India, misalnya Fathul Mu'in itu kan Al-Malibari itu kan orang India, orang Malabar misalnya. Ada yang dari Persia, gitu. Ada yang dari Turki, orang Kurdi misalnya. Nah, sehingga kita terbiasa pada apa yang disebut, kalau di sains itu kan ada tesis, antitesis, dan sintesis. Contohnya aja kita mengenal ada matan. Ya, kitab itu kan ada kitab matan. Kitab matan kemudian diberi syarah, dikomentari. Syarah kemudian diberi hasyiah, ya, dikomentari lagi. Kemudian hasyiah itu kadang kemudian udah jadi syarah matan, syarah hasyiah, dibikin ringkasannya lagi di mukhtasar. Dan di situ kita melihat yang ketiga ini, kita terbiasa pada akhirnya pada perbedaan ilmiah dan melakukan komparasi literatur. Betul yang disampaikan oleh Mas Alfian tadi, kita terbiasa untuk merujuk, memilih gitu. Baru di kitab Fathul Qorib saja kita sudah ketemu bahwa di sana disebutkan ada penjelasan ini, menurut ini begini gitu ya. Baru bicara masalah hukumnya tayamum dan sebagainya sudah terekspos pada perbedaan pendapat yang kemudian kita dilatih untuk melakukan verifikasi. Nah, ini kemudian juga didukung oleh tadi tradisi sanad. Ya, orang santri itu kan sangat menekankan pentingnya sanad. Kamu belajar dari siapa? Nah, gurumu belajar dari siapa, kemudian sampai ke musannif atau mu'alif dari kitab tersebut. Menurut saya budaya seperti ini kalau kita bisa memaknai dalam sudut pandang yang lebih mendalam secara filosofis adalah akan membentuk sikap yang attitude gitu ya. Attitude sebuah sikap perilaku yang sangat penting bagi siapapun sebetulnya, tapi ini sudah menjadi sesuatu yang seharusnya inherent, sehingga santri itu bisa menjadi apa saja yang dia inginkan tanpa melupakan jati diri kesantriannya. Begitu, Mbak. Terima kasih, Mas Fahrizal. Ini sekali ya, pembicaraannya juga semakin mendalam kitanya menjelaskan tentang sebagai santri juga banyak sekali dasar-dasar yang kita pelajari yang sebenarnya digunakan untuk ilmu saintek itu. Tapi mungkin kita tidak terlalu memahami itu, tidak lihat itu dari secara dasar. Untuk Mas Alfian sendiri, yang saya tahu kan Mas Alfian ini adalah anggota I4 ya, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Jadi sebagai anggota I4 ini dan juga sebagai santri, apa yang Mas Alfian bisa jelaskan juga pada santri-santri lainnya untuk menjadi ilmuwan dan agar tidak takut dengan hal-hal seperti ini gitu mungkin.
Baik, makasih Mbak Kaila. Ini kalau disebut ilmuwan itu kayaknya belum pantas ya. Cuma bergabung aja di ikatan ilmuwan. Tapi pasti gini, saya belajar banyak dari penjelasan Mas Hasan tadi sama Mas Fahrizal, bahwa yang pertama itu memang kita akui ada kesenjangan yang istilahnya lebar ya di antara pendidikan di Indonesia gitu. Yang Indonesia Timur, Indonesia Barat itu memang senjangnya cukup tinggi. Sehingga memang karena kesenjangan itu tidak memungkinkan orang untuk start di garis yang sama gitu. Garisnya ini udah beda gitu. Sehingga kesempatannya kadang yang di desa itu sama yang di kota berbeda gitu. Terus karena aksesnya juga berbeda, sehingga kesempatan untuk meraih sesuatu itu juga berbeda. Dan itulah memang yang selama ini mungkin Mas Hasan dan jajarannya di Kementerian Pendidikan Nasional coba untuk istilahnya menipiskan itu gap-gap itu gitu dengan tadi pembangunan infrastruktur teknologi yang masif dan lain sebagainya. Tapi yang selanjutnya yang perlu kita ini sebelum tadi masuk ke pertanyaan Mbak Kaila ya, kita ini masuk ke fase bonus demografi. Jadi NU di abad kedua itu beda tantangannya dengan NU di abad pertama. NU di abad kedua pasti didominasi oleh lebih kepada istilahnya generasi yang produktifnya lebih besar. Generasi anak-anak mudanya itu lebih besar ketimbang generasi-generasi tuanya. Dan ini berimplikasi juga terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, yang mungkin kalau dulu misalkan kita melihat orang cenderung sifatnya keilmuan itu mendalam gitu. Jadi satu hal dipelajari mendalam. Tapi sekarang kita melihat orang tidak begitu dalam tapi meluas, melebar gitu. Jadi dia tahu semuanya, tapi tahunya dikit-dikit gitu. Nah, itu ada perubahan seperti itu. Terus kemudian saat ini dan juga ke depan itu ada perubahan perilaku, perubahan budaya, di mana orang cenderung memanfaatkan teknologi lebih besar, dan karena perkembangan teknologi itu lebih cepat dibanding perkembangan policy, perkembangan perkembangan hukum legal. Secara misalkan orang belum ngatur tentang Gojek misalkan dulu, tiba-tiba teknologinya udah ada gitu. Nah, ke depan tuh bakal lebih banyak seperti itu. Jadi belum ada aturannya, tapi teknologinya udah ada, udah berkembang pesat, dan itu bakal akan terus kita jumpai di nanti NU abad kedua tuh kita akan menjumpai itu. Jadi ibaratnya belum sampai ditulis kitabnya, tapi udah ada itu, udah banyak ini praktik-praktiknya gitu. Belum sampai ada hukumnya gimana, tapi udah ada tuh praktik-praktiknya seperti itu. Jadi akan lebih banyak fenomena-fenomena mungkin seperti itu. Dan ya itu tadi, di tantangan ke depan itu revolusi industri 4.0, terus kemudian society yang lebih terbuka, lebih istilahnya sekarang kita bisa manfaatkan teknologi gini. Mas Fahrizal di Belanda, Mas Munawir di Inggris dan lain sebagainya, yang dulu mungkin para muasis kita tidak pernah terbayang misalnya mengaji lintas benua seperti ini dan lain sebagainya dengan memanfaatkan teknologi dan lain sebagainya, kayak gitu. Dan mungkin ini akan lebih masif ke depannya. Jadi itu saya pikir ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan, yang itu menjadi challenge sendiri buat kita yang masih muda-muda ini. Nah, terkait dengan gimana caranya supaya misalkan jangan minder, jangan takut, jangan ragu gitu untuk menembus, karena gini, manusia itu pasti punya limit, tapi kita tidak boleh melimiti diri kita sendiri.